Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas si Redmi Note 9 lagi nih. Ya, di video sebelumnya kita udah sempet nge-review si Redmi Note 9, mengapa saya pilih Redmi Note 9 dan mengapa saya beli Redmi Note 9. Dan di video kali ini saya bakal coba main game Genshin Impact di Redmi Note 9. Karena di video kemarin banyak juga requestan buat mainin game Genshin Impact di Redmi Note 9. Dan di video kali ini kita bakal coba siksa si Redmi Note 9. Apakah Redmi Note 9 kuat buat main game Genshin Impact? Redmi 9 aja kuat. Harusnya si Redmi Note 9 itu bisa ngalahin si Redmi 9 ini. Ya, jadi di video kali ini kita bakal coba ngetes si Redmi Note 9 buat main game Genshin Impact. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, di depan kalian sudah ada Redmi Note 9 dan langsung aja kita main game Genshin Impact di Redmi Note 9. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat video saya mengenai alasan saya buat beli Redmi Note 9 dan mengapa saya pilih Redmi Note 9, langsung aja klik link yang ada di sini ya. Atau bisa langsung cek aja di link deskripsi nantinya. So, di sini langsung aja kita mulai buat main game Genshin Impact-nya. Dan di sini kita bakal coba make data seluler aja ya guys ya, karena ya familiarnya orang-orang pakainya yaitu data seluler. Dan sebelum main kita bakal coba cek suhunya dulu ya guys ya. Seperti biasa di sini kita ngecek pakai aplikasi Antutu Benchmark aja. Di sini untuk skornya kita dapat di kisaran 200 ribuan ya. Dan di sini untuk suhunya kalau kita misalkan cek untuk suhu baterainya di kisaran 30 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 30 derajat Celcius. Dan langsung aja kita mulai buat main game Genshin Impact-nya guys ya. Di sini power monitoringnya udah aktif ya. Jadi saya nggak usah ngasih tahu lagi untuk cara aktifnya. Teman-teman bisa aja langsung cari video saya mengenai power monitoring ini. Ya pokoknya di setiap video mengenai gaming test pastinya ada tips and trick buat ngaktifin power monitoring ini ya. Jadi nggak usah saya jelasin lagi untuk fitur power monitoring. So, langsung aja kita buka game Genshin Impact-nya ya. Sekali lagi saya di sini main pakai data seluler ya guys ya. Jadi ya biar ngikutin teman-teman aja gitu, karena familiarnya emang biasanya kalau main game orang-orang itu pakai data seluler. Oke guys, jadi di sini mungkin kita bakal coba setting di grafik terendah dulu ya guys ya, karena ini mungkin settingan yang biasa orang pakai ya. Soalnya kemarin yang waktu Redmi 9 itu orang-orang pada banyak yang nanya di kolom komentar kenapa nggak coba untuk grafik settingan terendah. Dan di video kali ini kita bakal coba implementasiin di Redmi Note 9 ya. Di sini kita bakal coba untuk settingan terendah dulu ya. Kita bakal dapat FPS di kisaran berapa. Nah, di sini untuk fitur 60 FPS-nya nggak kita enablein dulu. Di sini masih disable. Oke, dan langsung aja kita silang ya. Oke, di sini langsung aja kita lihat. Iya, buat main game Genshin Impact di settingan terendah kita bisa dapat FPS di kisaran ya 30-an ya. Walaupun memang masih agak stuttering gitu ya. Ya walaupun memang kalau misalnya teman-teman bisa lihat tadi agak stuttering gitu ya, tapi masih playable sih ya guys ya. FPS kita masih dapat di kisaran 30-an. Oke, iya. Iya, di sini sempat terjadi frame drop ya. Ya frame dropnya itu nggak terlalu parah sih ya. Dropnya cuman paling di kisaran 17 fps. Tapi kadang-kadang ini stuttering gitu ya guys ya. Iya, sejauh ini untuk settingan terendah menurut saya masih playable banget ya guys ya. Oke, dan sekarang kita bakal coba aktifin fitur 60 fps-nya ya. Karena kita berharap untuk fitur 60 fps-nya ini bekerja dengan baik ya. Soalnya di Redmi 9 yang waktu kemarin kita bahas itu fitur 60 fps-nya itu nggak tahu kenapa dia nggak aktif ya. Saya juga bingung. Dan kita harap di Redmi Note 9 ini ya bisa aktif ya fitur 60 fps-nya. Dan bisa dapat grafik bener-bener di 60 fps. Di sini kita enablein aja untuk fitur 60 fps-nya ya guys ya. Dan langsung aja kita mulai buat main gamenya.
Oke. Di sini untuk grafiknya ya ada peningkatan FPS, kita dapat di kisaran 30-an, dan kalau misalnya tadi dapatnya di kisaran 25-an ya. Tapi di sini pas waktu kita aktifin fitur 60 fps-nya, kita dapat di kisaran 33 fps. Ya, cukup baik juga. Yang penting ada peningkatan performa dan FPS aja sih kalau buat menurut saya sih. Tapi kalau menurut saya ada peningkatan FPS ketika kita buat main game Genshin Impact setelah aktifin fitur 60 fps ya guys ya. Oke, cukup bagus juga Redmi Note 9. Dan sekarang kita bakal coba cek suhunya guys ya. Nah, di sini untuk suhunya ada peningkatan yang cukup drastis ya. Untuk suhu baterainya di kisaran 37 derajat Celcius, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 67 derajat Celcius. Iya. Emang sih ya, untuk bagian bed covernya ini dia agak sedikit panas guys. Iya, seriusan agak sedikit anget. Dan di sini kita bakal coba untuk ubah settingannya ke ya mungkin settingan standar aja kali ya guys ya. Yaitu settingan yang nggak burik-burik banget gitu loh. Ya, kita bakal coba untuk settingan rendah aja ya guys ya. Oke, dan untuk settingan rendah di sini 60 fps-nya masih di disable ya. Kita masih pakai yang 30 fps. So, jadi langsung aja kita main di settingan rendah ini, guys. Ya, kalau menurut saya untuk settingan rendah ini ya masih cukup playable ya, guys ya. Oke, dan di sini langsung aja kita buat farming. Oke, di sini fps-nya drop di kisaran 18. Oke. Ya, di kisaran 18 fps ya, guys ya. Ya cukup berat juga ya guys ya buat main game Genshin Impact di Redmi Note 9 di settingan grafik rendah. Oke, di situ stuttering ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman tadi bisa lihat. Tapi kalau misalkan kita jalan-jalan kayak gini ya FPS-nya stabil di kisaran 30. Cuman mungkin kalau misalkan lagi farming aja FPS-nya drop di kisaran 25-an ya, tapi masih playable sih. Walaupun emang kadang-kadang drop sampai 18 fps. Iya. Oke. Dan sekarang kita bakal coba untuk settingan fitur 60 fps-nya ya guys ya. Apakah berfungsi dengan baik di settingan rendah ini? Kita bakal coba tes ya guys ya. Oke, di sini kita langsung ubah aja ke 60 fps ya guys ya. Sip. Langsung aja kita pakai fitur 60 fps. Ya, kalau di sini untuk settingan grafik rendah dengan 60 fps kita dapat FPS di kisaran 25 sampai 30-an ya. Kalau tadi kita dapat di kisaran FPS 33-an, ya menurut saya cukup oke juga untuk settingan terendah di 60 FPS. Tadi kita dapat di kisaran 33-an ya. Ya, untuk saran saya buat main game Genshin Impact ini, teman-teman bisa setting aja di settingan terendah dan gak usah aktifin fitur 60 fps karena ya memakan performa yang cukup besar juga. Dan hasil HP teman-teman bakalan panas. Ini seriusan ini lumayan anget sih guys ya. Dan kalau misalkan kita cek dulu suhunya ini di kisaran untuk suhunya di sini naik ke 40 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 68 derajat Celcius. Ya, wajar sih ya guys ya karena kita mainnya pakai data seluler dan itu menjadi apa ya, pemicu juga sih ya terjadinya panas ya, karena kalau main game pakai data seluler itu ngaruh banget, soalnya seriusan itu ngaruh banget. Tapi memang sih ya kalau misalkan orang-orang itu mainnya pakai data seluler kalau main game, karena biar nggak nge-lag aja sih ya, dan biar main gamenya itu stabil juga karena ping itu nomor 1. Oke guys, itu dia video mengenai gaming test Genshin Impact di Redmi Note 9. Ya, kalau menurut saya pribadi Redmi Note 9 ini masih bisa dibilang worth it banget ya buat main game Genshin Impact. FPS-nya kita dapat di kisaran 30-an FPS dan menurut saya itu cukup stabil. Walaupun tadi memang ada sedikit frame drop, tapi itu nggak masalah banget. Intinya buat main game Genshin Impact ini masih cukup playable dan cukup nyaman juga buat main gamenya di Redmi Note 9. Ya, kalau menurut saya Redmi Note 9 ini recommended banget deh buat main game RPG seberat game Genshin Impact ini.
Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Dan juga jangan lupa follow TikTok kita ya. Soalnya kita baru aja bikin video TikTok, walaupun emang ya masih dikit sih pengikutnya, tapi ya udah deh, nggak apa-apa, follow aja. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.